adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita ya di ibadah online Sekolah Minggu. Sebelumnya abang mau tanya dulu, adik-adik Sekolah Minggu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Tetap semangat semuanya ya. Kita semua sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita cek dulu yuk. Apakah adik-adik sudah pakai baju yang bagus? Bagus. Apakah adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya? Oke ya, nanti bisa ditransfer atau diberikan ke Amang Inang Sintua. Lalu berikutnya, adik-adik apakah sudah mempersiapkan Alkitab? Sudah ya? Bagus. Dan yang paling penting, adik-adik sudah mempersiapkan hati ya, untuk kita bisa semangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Supaya lebih semangat, mari kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi, Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita mau bernyanyi lagi satu buah lagu, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Masih tetap semangat ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di matamu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita mau memulai ibadah. Adik-adik bisa mempersiapkan diri dan lebih tenang. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Shalom adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu
kedua tetap bernyanyi bersama-sama ya. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki hukum Taurat, mari kita menaikkan pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 140 ayat 1 dan 4. Lului hamu harajau ni debata. Semangat ya. Lului hamu harajau ni debata. Rab dohot hati gorana, tambah hono nama ondeng tuamu. Haleluya, 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 haleluya. Ayat yang keempat. Dua manang tolu halape hamu, ungu marhite gowarna. Tuhata Yesus di tongah-tongahmu. Haleluya, 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 haleluya. Hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini yaitu hukum yang ke-6 sampai hukum yang ke-10. Hukum yang ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memampukan kita melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku dosa-dosa kita, mari kita bernyanyi buku ND nomor 688, Tuhan jod-jod domat sabdokan. Ya Kak, mari.
Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, berbahagialah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain daripada kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakan kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Hiau Tuhan marhite hatami, Go hiau Tuhan marhite hatami, Songon budona rumar doa Tuhan di sumurni, Go hiau Tuhan marhite hatami. Ayat 3 adik-adik. Go hiau Tuhan marhite hatami, Go hiau Tuhan marhite hatami, asa tang jalama toras au marhite hatami, Go hiau Tuhan marhite hatami. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada hari Minggu ini yaitu terambil dari Amsal pasal 1 dimulai ayat 29 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang kebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengar aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta menyimpannya dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman yang suli, kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu di Badai Topan Dunia dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 41. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya
Marilah kita mengakui iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Bapa kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis bernama Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam bagian laut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pengumuman. Adik-adik, didengarkan baik-baik ya pengumumannya. Pengumuman yang pertama, kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang lahir pada tanggal 6 sampai 12 September. Tuhan memberkati tumbuh kembang adik-adik ya. Pengumuman yang kedua, tidak henti-hentinya kakak dan abang guru sekolah minggu mengingatkan adik-adik untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker jika harus keluar rumah. Yang ketiga, tetap menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang terakhir, jangan lupa untuk membatasi mobilitas. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan adik-adik. Persembahan dapat dikumpulkan melalui rekening Bendahara Huria sebagaimana terlampir. Adapun pengumuman mengenai penerimaan persembahan adalah sebagai berikut. Pengumuman yang terakhir, jangan lupa untuk mengirimkan foto atau video momen ibadah dan kreativitas adik-adik ya, melalui grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau diupload ke Instagram dengan mention @smhkbp_Perumnas. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu Mata Kecil Ini. Mari kakak-kakak.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan berikan kami kembali nafas kehidupan. Biar kami boleh Tuhan bangun, lalu mempersiapkan diri kami untuk mengikuti kebaktian ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dan memberikan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat diberi pengertian akan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Sudah ya? Nah, kalau udah siap berarti posisi duduknya sudah rapi. Kemudian Alkitabnya ataupun Bible boleh sudah ada di genggaman tangannya. Kemudian juga yang terakhir, pandangannya lalu pendengarannya lurus ke depan mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 2, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah ya? Nah, dengarkan, Inang akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang kehidupan daripada hamba Tuhan, yaitu Musa. Yang mau kita pelajari adalah bahwa peristiwa kelahirannya tidak serta-merta disertai dengan tawa atau bahagia. Tidak selalu ternyata kelahiran itu membawa atau mendatangkan sukacita bagi keluarga. Salah satu diantaranya adalah cerita Musa. Ketika waktu ibunya masih mengandung dia, ada satu peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Firaun yang mengatakan bahwa setiap bayi laki-laki yang dilahirkan atau yang ada di dalam keluarga orang Ibrani
maka mereka harus dibunuh. Bayangkan adik-adik, dikatakan setiap bayi laki-laki katanya pada masa pemerintahannya yang lahir di tengah keluarga Ibrani harus dibunuh. Pertanyaannya, kenapa dia dibunuh? Karena ada ketakutan tersendiri bagi Raja Firaun. Jangan-jangan nanti mereka akan datang untuk merongrong kekuasaanku atau menghambat segala rencana-rencanaku. Nah, ketika peraturan itu ada, ibu Musa yaitu Yokebed, ketika dia melahirkan bayi laki-laki, pasti ada ketakutan tersendiri. Namanya seorang ibu, pasti tidak ada yang mau kalau anak yang dia lahirkan itu dirampas, lalu dilakukan tindakan yang tidak baik terhadap anaknya sendiri. Maka dengan hikmat daripada Allah, ibu Yokebed, ibu daripada Musa itu mengambil jalan yang lain walaupun disertai dengan ketakutan. Tetapi karena keyakinannya kepada Allah, ketakutannya itu ditekan, yang muncul adalah keberanian. Karena pemikirannya adalah anakku ini harus hidup. Sebelum dia lahir, ada dua sosok perempuan juga yang ikut ambil bagian dalam peristiwa kelahiran Musa. Yang mereka juga walaupun sudah tahu yang lahir itu bayi laki-laki, tapi mereka tidak melakukan perintah yang dikeluarkan oleh Raja Firaun. Ayo adik-adik, tahu nggak siapa itu nama dua perempuan selain daripada ibu Yokebed? Dia yang bertugas untuk membantu kelahiran daripada Musa. Adik-adik tahu tidak? Biasanya itu jarang dibicarakan ya, jarang itu dibahas, dan jarang itu juga masuk dalam bagian renungan di setiap kebaktian, baik kebaktian umum ataupun kebaktian sekolah minggu. Nah, mari lihat di pasal sebelumnya. Di perikop yang pertama di pasal 1, dikatakan di sana ada dua orang perempuan yang bertugas sebagai bidan desa pada saat itu, yang ditugaskan atau yang ikut membantu kelahiran bayi Musa di tengah keluarga daripada ibu Yokebed. Nama mereka adalah Sifra dan Pua. Ingat ya, satu saat kalau Inang tanya atau abang kakak guru sekolah minggu tanya, adik-adik harus tahu. Siapa ya nama dua wanita yang bertugas untuk menolong kelahiran daripada Musa? Ayo, tadi siapa Inang bilang? Coba yang kencang sekali lagi. Siapa? Sifra dan Pua. Nah, ketika Sifra dan Pua melihat bahwa yang lahir itu adalah bayi laki-laki, mereka punya niat yang baik bahwa bayi itu harus hidup. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan itu sama dengan yang diinginkan oleh ibu Musa, yaitu Yokebed. Lalu kemudian dikatakan lagi dalam firman Tuhan tadi, mereka menyembunyikannya selama 3 bulan. Tapi hal itu tidak dapat bertahan lama, karena pemikirannya suatu saat itu pasti akan ketahuan oleh Raja Firaun. Kenapa? Ketika anak itu semakin bertumbuh besar, maka dia akan punya atau membutuhkan ruangan yang luas. Pasti dia akan ngoceh-ngoceh ya. Pasti dia juga akan lari-lari, tidak hanya di dalam rumah, tapi bisa saja dia tiba-tiba keluar dari rumahnya. Lalu orang lain melihat, bisa jadi yang diperintahkan oleh Raja Firaun itu akhirnya pun terjadi. Nah, karena pemikiran ibu Yokebed hal itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan Musa, maka kemudian dia memikirkan bagaimana caranya. Lalu dia ambil peti, dia susun itu dengan sedemikian rupa supaya layak menjadi tempat tidur daripada Musa. Lalu sesudah semuanya dipoles dengan baik, Musa pun diletakkan di dalam, kemudian dia dilarung ke sungai.
tapi tidak sendiri, karena kakaknya yaitu Miriam memantau dia dari jauh, melihat, memperhatikan supaya adiknya itu tidak terluka. Ketika dia melihat, ternyata putri Raja Firaun mendengar ada suara tangisan bayi dan melihat ada sebuah peti yang tengah mengambang di sungai di tempat dia mandi. Kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, dia buka itu tutup petinya, lalu dia melihat ada satu bayi laki-laki di dalam. Sontak dia langsung berkata bahwa bayi itu adalah keturunan daripada orang Ibrani. Nah, adik-adikku yang terkasih, apa yang mau kita lihat daripada kehidupan Sifra dan Pua? Apa yang mau kita lihat dari kehidupan Yokebed ibu Musa? Demikian juga dengan Miriam kakak Musa. Lalu yang terakhir, putri Firaun yang datang sebagai penolong bagi dia. Kita mau melihat bahwa ketika orang diperhadapkan dengan kesulitan, ya, mereka tidak lantas menyerah begitu saja. Ketika Yokebed diperhadapkan dengan peraturan Raja Firaun yang mengatakan setiap bayi laki-laki di keturunan orang Ibrani harus dibunuh, katanya, dia tidak menyerah. Dia selalu memiliki banyak cara supaya hal itu tidak sampai terjadi di tengah-tengah keluarganya. Lalu ketika Sifra dan Pua melihat bahwa yang lahir itu adalah bayi laki-laki di tengah keluarga Ibrani, mereka beroleh hikmat dari Allah bahwa segala peraturan yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Raja Firaun, karena itu adalah sebuah kejahatan karena keegoisannya, mereka tidak melaksanakannya. Keberanian mereka tentang bahwa setiap orang berhak hidup lebih menekan atau menghilangkan ketakutan terhadap perintah Raja Firaun. Lalu demikian juga dengan Miriam, kakak Firaun, kakak daripada Musa. Dia juga punya keberanian yang kuat. Karena apa? Karena kasih sayang yang begitu besar, dia pun mengorbankan dirinya untuk terus memantau, sembari juga berhikmat menjaga dirinya supaya adiknya tidak celaka, dia juga tidak celaka. Lalu kemudian sebagai penggenapannya, Allah memakai putri Firaun sebagai jalan penolong bagi kehidupan daripada Musa. Adik-adik, dari cerita itu kita mau melihat bahwa kita juga dipanggil sebenarnya sebagai penolong. Jangan terbatas kepada katakan karena orang Batak maka harus ditolong. Karena dia orang Kristen maka dia baru akan ditolong. Karena dia adalah teman satu sekolah maka dia akan ditolong. Tapi kalau orang di luar itu atau teman-teman di luar itu, oh itu tidak boleh ditolong. Jangan. Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, sementara orang lain butuh pertolongan kita, adik-adik juga jangan langsung menyerah. Pasti ada cara untuk memberikan pertolongan kepada mereka sekalipun kita tengah di dalam kesulitan. Karena dalam hidup ini ada banyak pilihan. Kalau pilihan A tidak berhasil, selalu ada pilihan B. Kalau ini juga tidak berhasil, selalu ada pilihan yang lainnya. Demikian juga dengan berikutnya. Bagaimana itu bisa kita peroleh? Maka mintalah daripada Tuhan. Minta Tuhan supaya memberikan kita hikmat, supaya kita mampu tetap berkarya, memiliki kreativitas, walaupun kita tengah diperhadapkan dengan kesulitan. Intinya jangan langsung menyerah. Contohnya, ketika mengerjakan tugas, yang pasti kan tidak semua tugas itu mudah untuk dikerjakan, ya kan? Ada yang kita harus berpikir keras dulu, baru dapat jawabannya. Ada orang tapi
Begitu dia tidak tahu jawabannya, langsung bilang, udahlah, aku nggak tahu jawabannya. Jangan. Pasti ada cara, pasti ada trik-trik bagi kita untuk mengetahui bahwa jawabannya adalah ini. Jangan langsung menyerah. Tetap berusaha, tetap berusaha, tetap berusaha. Yakin Tuhan akan selalu memberikan jalan supaya hal yang mau kita capai itu bisa nyata dan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka hari ini adik-adikku, melalui firman Tuhan, melalui kehidupan Sifra dan Pua, melalui kehidupan Yokebed ibu Musa, demikian juga dengan Miriam kakak Musa, dan juga putri Firaun yang menolong Musa, kita belajar Tuhan selalu memberikan cara di saat kita menghadapi kesulitan. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Percayalah, Tuhan selalu menjaga dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan umat yang mempercayakan diri kepadanya. Amin. Halo adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya adik-adik, Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu percaya pada setiap rencana-Mu. Dan Engkau juga menginginkan kami untuk berdiri menjadi penolong bagi siapapun. Memberikan pertolongan tanpa melihat apakah mereka sama dengan kami. Tapi memberikan pertolongan dengan tulus ikhlas, dengan menyadari bahwa mereka juga adalah sama seperti kami yang harus mendapatkan kasih sayang dan pertolongan yang baik. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang melayani Engkau melalui kebaktian ini. Biarlah Tuhan pakai kami menjadi alat di dalam kerajaan-Mu untuk menyalurkan berkat, memberikan sukacita, dan juga memberikan pertolongan bagi siapapun orang-orang di sekitar kami. Bantu kami Tuhan dalam melakukannya, supaya kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi mama papa kami yang senantiasa setia mendampingi dan mendidik kami serta memenuhi kebutuhan hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pekerjaan mereka, memberi mereka umur yang panjang, memberi mereka sukacita, memberi mereka kesehatan, kekuatan, dan juga kesabaran dalam membimbing kami untuk tumbuh menjadi anak-anak kesukaan di hadapan-Mu. Demikian juga dengan abang kakak guru sekolah minggu yang selalu setia melayani kami baik melalui online maupun offline. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga mereka dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, demikian juga dalam pelayanannya di bait-Mu, supaya mereka Tuhan senantiasa bersukacita melayani Engkau dan boleh menjadi teladan yang baik bagi kami adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap amang inang pendeta, demikian juga dengan amang inang parhalado, supaya mereka tetap di dalam tubuh yang sehat dan kuat, beserta hati yang bersukacita dalam melakukan setiap pelayanan di bait-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 4. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
terhingga kasih-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, saatnya kita kreativitas, yeay! Bahan-bahannya mudah sekali, siapkan 1 lembar kertas HVS, boleh putih atau berwarna, lem, gunting, tali, sumpit, dan juga alat tulis. Yuk kita mulai membuat. Pertama-tama siapkan sumpitnya, nanti kita akan gunakan sumpitnya untuk di atas dan juga di bawah. Nah, tapi pastikan dahulu kalau panjang kertas harus lebih pendek dari panjang sumpit. Kakak akan potong bagian kanan kertas ya. Di sini kakak gunakan pensil untuk memberi titik sebagai tanda nanti ukuran kertas yang akan dipotong. Kakak lipat kertasnya, tekan-tekan supaya nanti ada garis seperti ini adik-adik. Nah, baru deh kakak akan gunting mengikuti garis lipatan si kertas. Hati-hati dalam menggunakan gunting. Oke, saatnya kakak ukur nih. Sudah cukup belum ya kertasnya? Wah, sudah. Tapi kayaknya kepanjangan deh untuk ke bawah. Kakak akan gunting deh bagian bawahnya. Kakak tandai lagi dengan pensil, lipat. Tekan-tekan supaya ada lipatan garis. Nah, sekarang kakak gunting mengikuti garis lipatan kertas. Selesai. Jika ukuran kertas sudah sesuai nih adik-adik dengan ukuran sumpit kita, sekarang kita waktunya memberikan lem ya pada bagian atas kertas dan juga pada bagian bawah kertas. Berikan lem secara rata ya pada bagian atas kertas kita. Kemudian adik-adik bisa melipat bagian atas kertas menutupi bagian sumpit. Seperti ini. Lalu tekan-tekan. Oke, sekarang kita lakukan yang sama pada bagian bawah kertas ya. Kita kasih lem lagi. Kemudian kita lipat menutupi sumpit. Selesai. Sekarang kita ambil tali, karena kita akan ikatkan pada bagian sumpit atas, bagian kiri dan kanan. Cara mengikatnya seperti ini adik-adik. Kakak akan ikat sebanyak 2 kali.
Bagian kiri selesai, kemudian bagian yang sebelah kanan. Ikatnya juga 2 kali ya, supaya dia kuat. Yeay, sudah selesai memasang tali. Waktunya kita menulis kata pada hiasan dinding ini. Kakak akan tulis sesuai tema minggu ini, yaitu berhikmat dalam Kristus. Kakak gunakan pensil dulu ya, supaya kalau salah bisa dihapus. Berhikmat dalam Kristus. Nah, kakak mau tulis nama juga di bawah, yaitu Rena. Setelah itu kita bisa mendebalkan tulisan menggunakan spidol atau pensil warna atau krayon yang kalian punya. Kakak tebalkan mengikuti setiap huruf demi huruf. Setelah selesai kita tebalkan dengan spidol, adik-adik bisa hapus bagian pensil dengan penghapus ya, supaya terlihat lebih rapi dan bersih. Waktunya menghias. Kakak mau bikin gambar hati, lalu kakak warnai, pakai warna spidol yang lain. Terus kakak mau kasih bintang-bintang. Nah, kakak juga mau kasih titik-titik biar lebih berwarna. Supaya lebih bagus lagi, kakak mau menebalkan menggunakan spidol warna ke tulisan berhikmat dalam Kristus. Kakak pakai warna biru, pakai warna merah, dan juga warna orange. Di sini adik-adik boleh menggunakan kreativitas kalian masing-masing ya. Tidak wajib untuk sama seperti dengan Kak Rena punya. Oke adik-adik, kayaknya cukup. Akhirnya selesai juga, yeay! Gimana, gampang atau susah sih adik-adik bikinnya? Bahan-bahannya juga mudah ya ditemukan. Sekarang kakak mau gantung di dinding dan bisa menjadi pengingat sehari-hari bahwa kita harus berhikmat dalam Kristus. Terima kasih adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, ibadah online sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih ya untuk adik-adik semua yang sudah dengan semangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap rajin belajar, tetap rajin berdoa, jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk ambil foto atau video saat adik-adik kebaktian sekolah minggu ya. Lalu share ke grup WhatsApp orang tua atau ke Instagram sekolah minggu. Oke, shalom semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Horas.